Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya yaitu Bahasa Indonesia ya. Untuk materi pertama, Bu Asri akan menjelaskan mengenai pengertian wawancara. Apa sih wawancara itu? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, itu sebabnya makanya kalau ada berita-berita itu diperoleh dengan cara wawancara anak-anak. Jadi reporternya atau orang yang bertugas mewawancarai itu beliau tanya kepada narasumber. Seperti misalnya ada suatu peristiwa rumah kebakaran. Nah, itu reporternya bisa juga melakukan wawancara kepada pemilik rumah. Jadi, kenapa kok rumahnya bisa terbakar? Apa penyebabnya? Apakah ada korban jiwa? Seperti itu ya. Oke. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Jadi, pewawancara tadi itu juga bisa disebut dengan reporter ya. Nah, yang menjawab pertanyaan siapa? Yang menjawab pertanyaan namanya adalah narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pewawancara. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Kemudian, topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Misal, kalian ingin mewawancarai pekerjaan seseorang. Berarti topiknya kita tentukan, yaitu tentang pekerjaan seseorang itu. Nah, misal ternyata pekerjaannya seorang polisi. Jadi kita harus bertanya seputar tentang polisi, tentang pekerjaan polisi itu seperti apa, resiko pekerjaannya seperti apa, begitu ya. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Jadi kalau kalian ingin mewawancarai tentang pekerjaannya Pak Polisi itu bagaimana, kalian harus membuat daftar pertanyaan yang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi kalian tidak boleh bertanya makanan kesukaannya apa Pak, itu tidak boleh karena itu di luar dari topik wawancara. Oke, selanjutnya adalah menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Jadi kalau kalian akan mewawancarai tentang polisi, berarti kalian juga harus menentukan bahwa narasumbernya adalah seorang polisi, tidak boleh seorang dokter ataupun seorang petani, seperti itu ya. Jadi narasumbernya harus sesuai dengan topik yang akan ditanyakan. Oke. Saat melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Jadi ada beberapa tata keramanya atau ada beberapa aturannya. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Jadi, selamat sore Bapak, perkenalkan saya Asri dari Koran Solo Pos. Seperti itu, misalnya seperti itu ya. Oke, yang kedua, ajukanlah pertanyaan yang jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Mohon maaf Bapak, saya mau bertanya. Sebagai seorang polisi, apa saja kegiatan yang Bapak lakukan ketika berada di kantor polisi? Seperti itu ya. Oke, yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Jadi jawabannya dari Pak Polisi tadi kita catat. Pekerjaan saya membuat dokumen-dokumen kepolisian. Pekerjaan saya adalah
mengatur lalu lintas seperti itu misalnya. Nah, selain dicatat, jawabannya juga bisa direkam anak-anak menggunakan alat perekam yang ada di handphone ataupun di alat perekam lainnya. Yang keempat, mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Seperti misalnya, wah menarik sekali ya Bapak pekerjaannya sebagai polisi. Saya rasa cukup sekian wawancara dari saya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Jadi kalimatnya itu yang simple tapi tetap sopan. Jangan menggunakan kalimat yang berbelit-belit sehingga membuat narasumber itu menjadi bingung. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Jadi kita harus menggunakan pakaian yang rapi, sikap kita juga harus sopan. Tidak boleh pakai pakaian yang sak-sae atau pakaian yang semau kita yang kurang sopan, dan kita tidak boleh bersikap yang semaunya sendiri. Jadi kita harus menghormati narasumber kita. Dan yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Jadi sebagai pewawancara, kita harus mendengarkan dulu penjelasan dari narasumber. Kita tidak boleh ketika narasumber sedang menjelaskan, kita menyela di tengah-tengah. Lalu kalau seperti itu, apa langkah yang Bapak lakukan? Itu tidak boleh. Jadi kita harus mendengarkan dulu narasumber menjelaskan sampai selesai. Itu termasuk dalam sikap yang sopan. Nah, ada cara-cara untuk membuat pertanyaan ketika akan melakukan wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara itu bertujuan untuk menggali informasi anak-anak. Menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, oleh sebabnya maka pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu berupa kalimat tanya. Kalau kalimat tanya itu berarti menggunakan tanda tanya ya. Oke. Fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Kata tanya yang pertama ada apa? Apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara yang bersifat umum. Contoh pertanyaannya, apa hewan yang Bapak pelihara? Seperti itu ya. Oke. Kemudian, fungsi yang kalimat tanya yang kedua yaitu berapa. Fungsinya untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaannya, berapa banyak hewan yang Bapak pelihara? Berapa banyak sapi yang ada di peternakan Bapak? Berapa banyak ayam yang ada di peternakan Bapak? Berapa banyak telur yang dihasilkan dari ayam dalam satu hari? Seperti itu ya. Pertanyaan kata tanya yang ketiga adalah siapa? Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh pertanyaannya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Siapa yang membantu Bapak dalam memberi makan sapi-sapi di peternakan Bapak? Siapa yang membantu Bapak mengambil telur-telur di peternakan ayam Bapak? Seperti itu ya. Oke, yang keempat ada di mana. Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Kemudian, di mana Bapak memelihara ayam-ayam Bapak tersebut? Di mana lokasi peternakan sapi Bapak? Seperti itu ya. Oke, yang kelima, kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kapan sapi-sapi itu bisa diperah susunya? Seperti itu ya. Jadi, kalau kapan itu menanyakan waktu. Selanjutnya, mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa.
Contoh pertanyaannya. Mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Mengapa sapi-sapi itu harus diberi makan rumput-rumput yang hijau? Seperti itu ya. Kalau jawabannya mengapa, kalau pertanyaannya mengapa, biasanya jawabannya disusul dengan jawaban karena. Yang ketujuh, bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaannya Bapak? Bagaimana cara Bapak memerah susu pada sapi yang benar? Seperti itu ya. Nah, pertanyaan wawancara yang baik diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir atau tidak terburu-buru. Pertanyaan wawancara disusun secara runtut. Pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan yang sifatnya khusus. Pertanyaan yang dimulai dari yang bersifat umum akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai suatu hal. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan. Hal ini berarti pertanyaan wawancara harus saling berkaitan. Seperti misalnya kalian bertanya tentang apa makanan ayam sehari-hari di peternakan Bapak? Itu tidak boleh tiba-tiba bertanya, kenapa Bapak tidak memelihara sapi? Seperti itu ya. Jadi, kalau pertanyaannya seputar tentang peternakan ayam, jadi selanjutnya harus juga berkaitan dengan peternakan ayam. Yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Seperti misalnya, jawabannya narasumbernya kita tanya, di mana Bapak membeli pakan untuk ayam-ayam di peternakan Bapak? Ketika narasumber menjawab, saya membelinya di daerah Banyuanyar, Solo. Nah, lalu kalian bisa juga bertanya lagi, kenapa Bapak memilih untuk membeli pakan di daerah Banyuanyar, Solo? Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Nah, narasumber yang kita wawancarai harus memenuhi beberapa syarat anak-anak. Di antaranya, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Dan yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Jadi, kalau kita akan mewawancarai tentang peternakan ayam, kita harus mencari narasumber yang mempunyai usaha peternakan ayam. Seperti itu ya. Jadi, narasumbernya harus sesuai dengan topik yang kita tentukan. Nah, ada beberapa sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber. Yang pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber dan menjelaskan tujuannya untuk apa. Kemudian meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber. Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik. Yang kelima, berbicara dengan menggunakan bahasa yang santun dan interaktif. Yang keenam, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan jelas. Dan tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber ketika menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, tidak lupa mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Oke, itu tadi penjelasan dari Bu Asri terkait materi Bahasa Indonesia minggu kemarin dari materi PPT yang sudah Bu Asri berikan. Semoga kalian paham ya, dan kalau ada yang belum paham, kalian bisa bertanya langsung ke Bu Asri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.